seorang perempuan yang suaminya menjadi korban guna-guna atau santet oleh rekan bisnisnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Susilawati, wanita cantik kelahiran tanggal 4, korban santet satu keluarga. Ayah tirinya seorang dukun. Konon, suaminya disantet oleh ayah tirinya. Karma buruk apalagi yang dialami olehnya. Pemirsa, sudah ada Mbak Iim di hadapan kami, lahir tanggal 4 bulan Agustus. Roy, silahkan. Oke, Iim lahirnya tanggal 4 ya. Kemudian saya melihat di sini ada gambaran orang sedang bekerja di satu meja. Ini saya mencurigai ini adalah suami kamu. Kemudian berdasi, ini hanya gambarannya. Saya kemudian lihat ini ada todongan, artinya ada ancaman di sini. Di sini saya melihat ada tindakan kriminal yang mengakibatkan dendam berkepanjangan. Percuma kamu teriak. Tolong! Jauh dari rumah. Tolong! Pak, apa ini, Pak? Pak, kurangkan dia. Pak. Kamu apa ya? Biarkan saya. Ini, Bu, tadi Akbar mau memperkosa Iim. Enggak, Bu. Enggak. Bapak bohong, Bu. Justru Bapak ingin memperkosa saya, Bu. Dan Mas Akbar ini datang untuk menolong saya, Bu. Pak, apa benar, Pak? Bu, mana mungkin? Saya kan paranormal terkenal. Kalau saya melakukan hal itu, nama baik saya akan pudar, Bu, dan kekuatan saya akan luluh. Enggak, Bu. Dia bohong. Akbar, berarti kamu ya? Demi Allah, saya datang ke sini karena saya tadi melihat kalau Bapak pengen perkosa Iim. Bohong, Bu. Mereka ini sudah bersengkongkol untuk menyuduti saya. Supaya apa yang mereka lakukan tidak diketahui warga. Enggak, Bu. Bapak bohong. Ini yang mana yang benar sih? Yang ini ngomong yang ini ngomong gitu. Udah kita bawa aja. Sebenarnya saya mau menyelamatkan Iim dari Akbar. Saya udah, kamu bohong. Pak Komar. Saya minta pertanggungjawaban Bapak. Siapa kamu? Saya pasiennya Pak Komar. Dulu saya berniat untuk berobat. Dan sekarang saya hamil. Oh, begitu ya kamu ya? Aku tadinya hampir percaya sama kamu, Mas. Bu, begini, Bu. Bapak A di sini adalah saingan bisnis dari suami kamu. Ini yang saya lihat. Iya. Dan selain daripada ancaman yang datang langsung ke lokasi, saya melihat ada banyaknya aura negatif, kiriman-kiriman berupa black magic. Mana ya Pak Komar? Cepat banget larinya. Mana banget? Nggak tahu lalu kemana. Terus gimana sama nasib kandungan saya? Nih, yang sabar ya. Lebih baik sekarang kita pulang dulu.
Nanti misalkan kita ketemu sama Pak Komar, kita janji kita bakalan kasih tahu nih. Ya? Yaudah sekarang kita pulang yuk. Ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Aku pergi, Alim. Makasih ya, Mas. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya ke dalam dulu ya. Ikut saya. Bu. Ibu. Ibu. Ibu kemana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? Ibu. Akhirnya kau datang juga, Ratna. Sekarang, engkau harus menuruti aku. Engkau harus mencari kontrakan untuk kita. Makasih. Ini kunci. Kamu cukup pintar. Tempat ini cukup aman untuk kita tinggal. Ibu. Ibu. Ibu di mana sih? Ibu. Mulai sekarang, kamu harus melupakan Iin dan menganggap dia sebagai musuh. Dan makin mencintai aku. Aku ada di mana ya ini? Kamu berada di sini bersamaku, Ratna. Mas Komar? Mas, tadi malam aku bermimpi kamu meninggalkan aku, Mas. Aku tidak akan meninggalkan kamu, asal kamu menuruti apa yang aku katakan. Aku janji, aku akan jadi istri yang baik buat kamu. Bagus. Sekarang kau lupakan Iin, karena dia anak yang jahat. Dia berusaha memisahkan kita berdua. Aku tidak akan pernah menemui dia lagi, Mas. Karena dia bukan anak aku. Bagus. Sekarang belikan aku makanan, karena aku lapar. Pasti Im sedang kebingungan karena ibunya tidak pulang-pulang. Ibu kemana ya, Mas? Semalam aku nyariin nggak ada. Ya udah, coba kita cari lagi ya. Oh, biasa. Mas, itu ibu, Mas. Nanti, Mas. Ibu! Ibu akhirnya ketemu ibu juga di sini. Pulang yuk, Bu. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Lepasin saya. Ibu aku Iim, anak ibu. Saya bilang saya nggak kenal kamu. Lepasin saya. Ya pulang, Ibu. Ibu pulang, Ibu. Ibu aku Iim, anak ibu. Aku mohon ya, pulang, Ibu. Mulai sekarang kamu bukan anakku lagi. Bukan anak durhaka. Kamu mau memisahkan ibu dari suami ibu, iya kan? Ya Allah, Bu. Ibu, aku nggak ada niat buat misahin ibu sama bapak. Tapi bapak itu orang jahat, Bu. Abaiku lupa.
Semalam Bapak mencoba memperkosa aku, Bu. Jangan pernah kamu mengada-ngada. Ibu udah tahu siapa kamu. Ibu aku mohon. Ibu aku mohon pulang sama aku, Bu. Diam kamu! Diam! Lepasin, Ibu, lepasin! Ibu! Udah, Im. Biarkan Ibu, Im. Lepasin aku, Mas. Aku harus pulang sama Ibu, Mas. Ibu nggak boleh tinggal sama laki-laki itu, Mas. Lepasin aku, Mas. Im! Lepaskan! 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 Mas, tolong, Mas! Lepaskan! Mas! Kamu. Mau apa kalian ke sini? Bu, aku mohon Bu, pulang sama aku, Bu. Buat apa Ibu di sini? Mulai sekarang, kamu jangan pernah panggil aku Ibu. Sampai kapanpun, Ibu adalah ibu aku. Dan aku adalah anak Ibu. Anak? Mana ada anak yang menginginkan ibunya berpisah dari suaminya? Bu, Ibu tolong, Bu. Pak, kakinya, Pak. Aku tahu, Ibu sayang sama aku. Antara anak dan Ibu tidak bisa dipisahkan, Bu. Aku mohon pulang sama aku, Bu. Ratna, dia itu anak jahat. Dia tidak menginginkan kita bahagia. Ibu pulang, Bu. Im, kaki kamu, Im. Im, sudah, Im. Sudah. Nggak ada gunanya kamu gedor-gedor pintu. Kita cari cara lain ya, untuk bujuk ibu kamu. Sekarang ibu kamu masih dalam pengaruh suami. Sebaiknya kita pulang sekarang ya. Ibu. Berbagai cara saya lakukan agar ibu mau kembali bersama saya dan meninggalkan dukun itu. Tapi semua itu sia-sia. Ibu tetap aja nggak mau kembali ke rumah. Yang lebih menyakitkan lagi, saat saya menikah dengan Mas Akbar, ibu sama sekali nggak mau datang menyaksikan pernikahan kami. Padahal aku anak satu-satunya. Assalamualaikum, Ibu. Bu, Assalamualaikum. Oh, kamu. Pak, saya mau ketemu Ibu, Pak. Saya mau ngasih undangan. Kami mau menikah, Pak. Iya, Pak. Ibu! 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 Ini mau menikah, Bu. Ini mau Ibu datang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak, tolong hargai kami, Pak. Hargai kalian. Kalian tidak punya harga. Bu, saya mohon Bu, Ibu datang ke pernikahan saya, Bu. Jangan ganggu saya lagi. Cepat pergi! Pergi! Dengar kata ibu. Bu, Ibu, saya mohon Bu, Ibu datang ke pernikahan saya, Bu. Bu, Ibu. Sudah, Im. Yang penting kita sudah berusaha ya. Kamu mau datang ke pernikahan anak kamu? Jawab jujur. Akbar dan Bibi pasti tidak suka karena kau telah menolak undangannya. Mereka mempunyai maksud yang jahat. Untuk itu aku harus bagari kamu supaya selamat dari guna-guna mereka. Mas mau ngapain, Mas? Supaya aku memagari kamu selamat dari guna-gunanya mereka. Tatap mata saya. Kamu harus lupakan Iman. Karena dia anak yang jahat. Kau tidak perlu datang ke pernikahannya dia. Aku tidak akan pernah datang karena dia bukan anakku lagi. Dan aku tidak peduli dengan anak itu.
Ibu belum datang juga ya, Mas? Apa Ibu benci ya sama saya? Udahlah, kita gak usah nunggu lagi. Sepertinya mereka juga gak akan datang kok. Lagi pula kasihan tamu-tamu sudah nunggu. Ayo. Iya. Sebaiknya akad nikah ini segera kita laksanakan. Saya terima nikahnya Iim binti Sumarno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Saya merasa di rumah saya itu banyak hal-hal yang aneh. Terdengar suara-suara aneh, terus anak saya sakit. Dia pernah menjerit-jerit, kesakitan gitu. Saya melihat ada ular juga di sini. Iya. Dan kalajengking. Iim, Akbar, aku tidak akan membiarkan hidup kalian bahagia. Aku bersyukur, Mas. Akhirnya kita nikah juga. Terima kasih ya. Kamu sudah mau terima aku dengan status aku yang duda seperti ini. Kamu jangan bahas itu lagi. Aku kan udah bilang dari awal sama kamu. Aku nggak pernah mempermasalahkan status kamu. Yang membedakan antara duda atau perjaka itu cuma tanggung jawab. Yang terpenting, kamu bisa menjadi imam dunia dan akhirat. Dan satu hal lagi, sekarang Surya itu anak kita. Aku udah sayang banget sama Surya. Dia udah aku anggap sebagai anak aku sendiri. Kamu siapa? Kamu siapa? Ayah! Ayah! Surya? Tolong! Tolong, Ayah! Surya? Tolong! Kamu kenapa sih? Ada apa teriak aja, ha? Tadi ada hantu ya. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi ular berkepala 3. Hantunya nggak ada. Tadi ada ya di situ. Udah kamu mimpi kali. Yaudah, istirahat lagi deh ya. Tidur ya. Awalnya waktu itu teman saya mengajak suami saya bisnis ayam potong untuk dipasarkan ke pasar-pasar dan ke rumah-rumah makan siap saji. Dari situ suami saya menyetujuinya dan saya membeli DOC-nya itu dari rekan bisnis saya itu. Dan saya pun menjualnya kepada dia. Beberapa bulan bisnis kami berjalan dengan lancar. Kok si Surya jadi suka lihat hal-hal yang aneh gitu ya? Jadi suka berhalusinasi. Iya ya, Mas ya. Apa jangan-jangan Surya diguna-guna sama suaminya Ibu, Mas? Enggak lah. Aku nggak mau berpikiran jelek seperti itu. Ya tapi kan selama ini Surya nggak apa-apa, Mas. Surya baik-baik aja, nggak pernah kayak begini. Semenjak Surya di sini, Surya jadi kayak begini, Mas. Ya itu mungkin karena suhu badan lagi tinggi, lagi sakit. Banyak loh orang yang demam gitu, dia suka mengigau. Iya sih, tapi Mas nggak ada salahnya kan kita waspada. Sudahlah, kita nggak usah berpikir yang enggak-enggak. Mudah-mudahan setelah dikasih obat, Surya akan sembuh ya. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dede masuk. Silakan duduk. Tumben nih pagi-pagi kesini, ada apa? Maaf, saya buru-buru. Saya kemarin mau ngasih info nih. Kalau saya ada usaha baru. Usaha yang potong. Tapi saya sepenuhnya nggak bisa ngurusin usaha itu. Saya ingin kalau kamu join sama saya. Gimana? Join gimana maksudnya, Den? Gini, kita kerjasama, kamu tanam modal 30%. Terus kamu urus bisnisnya. Nah, setelah itu hasilnya kita bagi 2. Wah, kalau begitu saya setuju, Den. Jadi, kapan saya bisa mulai join ini? Alhamdulillah, secepatnya. Kalau bisa, hari ini akan saya usahakan. Baik, Den. Makasih ya. Oh iya, Alak Akbar. Ini kandang-kandangnya. Kalau pagi tolong dikasih makan ya. Oh iya, Mas. Nanti kalau sore, lampu-lampu kandang tolong dinyalain ya. Baik, Mas. Yaudah, saya keluar dulu ya. Ya. Ratna! Iya, Mas. Kok nggak ada makanan? Uangnya udah habis, Mas. Dasar kamu nggak tahu diri. Nggak bisa atur keuangan, nggak bisa atur suami. Tapi Mas kan udah lama nggak kasih uang belanja sama aku, Mas. Ya ampun, cari kerja. Inisiatif. Jangan santai-santai aja di rumah. Aku mau kerja apa, Mas? Nggak ada yang mau terima aku kerja. Aku kasih solusi. Kamu ambil uang perhiasan Iim, anakmu. Mas mau nyuruh aku mencuri? Mas, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Kamu berani-berani membantah suami kamu ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Aku ngambil. Iya, Mas. Aku akan ngambil, Mas. Tapi sakit, Mas. Sakit, Mas. Kamu takut? Enggak, Mas. Bagus. Kamu datang. Sekarang kamu ganggu mereka. Supaya mereka pergi. Beberapa hari kemudian, anak saya sakit. Dia sakit panas, sakitnya parah banget. Saya sudah bawa ke dokter, dia nggak sembuh-sembuh. Udah gitu saya panik. Malam harinya anak saya teriak-teriak, dia menjerit-jerit, katanya, "Mama, tolongin saya, ada yang mau mencekik saya. Ada ular besar mau menggigit saya dan kalajengking," kata anak saya. Dari situ saya bingung dan saya mencari paranormal untuk mengobati anak saya. Tapi anak saya belum juga sembuh sampai anak saya dipegang sama 4 orang. Udah gitu disembuhin secara sedikit demi sedikit, akhirnya anak saya bisa sedikit-sedikit sembuh, tapi sekarang masih tetap ada hal-hal yang aneh di rumah saya. Surya! Surya, kamu kenapa, Surya? Surya! Surya! Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surya, kamu demam ya? Kita bawa dia ke rumah sakit ya? Iya, Mas. Ayo, Im. Anaknya ngapa? Ini sakit, mau saya bawa ke dokter. Ini nggak wajar, Pak. Bawa aja ke dukun. Ikut aja saya. Ayo, Pak. Bu, sekarang rumahnya kosong. Ayo cepat.
Ayo kita pergi. Mungkin itu disuruh ayah tiri saya, mungkin. Karena ayah tiri saya punya dendam pribadi sama suami saya. Saya juga nggak tahu itu. Maaf ini kalau lu memang pengen nyelakain yang dewasa, jangan ke anak gitu loh. Iya. Saya masih kecil. Kalau emang siriknya sama suami gitu ya, jangan sekeluarga, sampai ibu, sampai suami kan. Iya. Sampai anak. Kayak kasihan banget kan. Silvi juga ngerasain punya adik di rumah gitu. Gimana kalau adik aku yang digituin kan sakit juga hati aku gitu. Kayak gitulah. Tolong sembuhkan anak saya, Mbah. Anak saya kerasukan, Mbah. Anak ini diguna-guna. Sebenarnya yang diguna-guna itu kalian. Tapi meleset kena anak ini. Jangan-jangan ini perbuatan bapak tiri aku. Apakah ini pekerjaan bapak tiri saya, Mbah? Benar. Orang itu sakit hati. Tolong sembuhkan anak saya, Mbah. Kasihan anak saya. Satu lagi, Mbah. Tolong sembuhkan ibu saya juga, Mbah. Supaya ibu saya bisa pulang ke rumah kami, Mbah. Baiklah. Saya sembuhkan anak ibu dulu ya. Iya, Mbah. Siapa kamu? Tahu siapa aku? Keluar dari tubuh anak ini. Aku nggak mau. Sepertinya ada kekuatan gaib yang akan menyerang kita, Bu. Siapa pelakunya, Mas? Balas. Baik, itu sudah tugasku, Bu. Ngapain kamu ke sini? Sebaik kita pergi dari sini. Loh, astagfirullah. Banyak alat begini sih. Ini kenapa busuk begini? Wah, Mas Akbar, gimana nih? Biar saya motong. Udah, Dan, cuma ada masalah. Ayamnya busuk. Astagfirullahaladzim, kok jadi busuk gini? Gimana ceritanya nih? Wah, ini pasti kamu salah perhitungan nih ya. Kan saya udah bilang, kalau ayam ini habis dipotong, langsung dijual. Jangan didiemin. Tuh, lihat tuh, busuk jadinya. Bukan begitu, Den. Ayam-ayam ini barusan banget saya potong. Tiba-tiba langsung busuk seperti ini loh. Saya nggak percaya. Intinya kamu salah. Kamu harus ganti rugi. Loh, bagaimana cara saya menggantinya, Den? Sedangkan semua duit saya sudah saya pakai untuk peternakan ayam ini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Assalamualaikum. Mas? Kenapa, Mas? Kok mukanya kelihatan bingung? Iya, Ayam. Ayam aku di peternakan, semuanya busuk dan gak bisa dijual. Kok bisa? Aku nggak tahu. Tadi tiba-tiba aja dikerubungin lalar. Setelah lalarnya pergi, dia busuk begitu aja. Ya Allah. Aku tahu, Mas. Ini pasti perbuatan Bapak, Mas. Ternyata dia belum berhenti nyakitin kita, Mas. Bisa jadi. Tapi sekarang aku lagi bingung. Gimana caranya aku mengganti uangnya Deden? Sedangkan kamu tahu sendiri kan, uangku udah nggak ada. Tenang, Mas. Aku masih punya perhiasan kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ah, perhiasanku mana ya? Ya Allah.
Silvi juga nggak ada. Hah? Mana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas, duit sama perhiasanku nggak ada, Mas. Hilang, Mas. Mas, Kenapa? perhiasan sama uangku nggak ada, Mas. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu, Mas. Gimana ini? Sekarang usaha kita udah rugi. Terus uang sama perhiasan simpenan juga ikut hilang. Kita cuma punya rumah ini aja, Mas. Oh, jangan. Kamu nggak usah khawatir. Kan masih ada motor aku yang bisa kita jual. Itu satu-satunya barang berharga kita. Ya. Iya, Mas. Ini kunci sama STNK-nya, Mas. Oke, sebentar, Mas ya. Ini uangnya, Mas. Ya, hitung dulu, ternyata kurang. Sudah pas, terima kasih ya, Mas. Oke, kasih, Bu. Kasih, Mas. Iya. Terus saya melihat dapur di sini. Dalam penerawangan batin saya sudah mulai masuk ke dapur. Lalu kemudian di dalam dapur, ternyata saya merasakan banyak kejadian-kejadian janggal. Kok ada orang dalam ya yang bermain di dalam dapur kamu ya di sini? Iya. Saya tidak berani seuzon, tetapi saya melihat gambaran dapur di sini. Lalu ada garam, garamnya dicampur dengan sesuatu. Kamu buru-buru deh, garamnya langsung buru dibuang dan diganti yang baru. Beberapa bumbu-bumbu masakan yang di dapur di situ, saya mencium ada beberapa kejanggalan di sini. Karena tampaknya ada hidden story yang tidak kamu ketahui. Saya ungkap sebagai fakta bahwa seseorang yang kamu percaya sebagai asisten rumah tangga ternyata bermain juga di sini. Iya. Bukan hanya itu, ayah tiri saya juga bermain di situ. Nih, Mas. Masih ada sisa sedikit dari hasil penjualan motor. Sepertinya harus kita belikan anak ayam dan kita bikin peternakan. Tapi kali ini harus benar-benar kita awasi biar tidak diganggu alat lagi. Iya, Mas. Dan sepertinya juga aku harus tidur di peternakan itu. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Nanti juga aku bantu deh. Nggak mungkin kan Mas ngawasin sendirian? Jangan ya. Surya juga harus kita awasi. Jangan sampai dia lepas dari pengawasan kita. Iya juga ya, Mas. Aduh. Mbak, kamu kenapa, Mbak? Yuk, bangun, Mbak, bangun. Kita duduk di dalam, yuk. Mbak. Kamu kenapa? Saya lapar, Bu. Kamu dari mana, mau kemana? Saya mau ke tempat saudara saya, Bu. Tapi saya kehabisan ongkos. Terus kamu ke Jakarta mau ngapain? Saya niatnya mau cari kerja, Bu. Kamu mau bantu-bantu di rumah ini? Iya, saya mau, Bu. Gimana, Mas? Ya udah, sekarang kamu mulai kerja di rumah ini ya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Bagus. Kamu sudah diterima di sana. Langkah selanjutnya, kamu bawa ini ke sana. Dan masukkan ke makanan mereka. Bisa aja sih, Om. Tapi kan... Ini yang kau maukan. Mas banyak lalat, Mas. Mas, aku lihat ya.
Mudah-mudahan anak itu tidak datang sini lagi. Saya tidak mau kamu seuzon juga sama asisten rumah tangga kamu. Tapi saya menangkap rekaman-rekaman fakta di kepala saya dan saya cocokkan bahwa kamu harus next time hati-hati terhadap asisten rumah tangga kamu yang sekarang. Iya. Karena saya melihat campuran makanannya sudah dioseng-oseng, dimasak dan sudah berlangsung selama seminggu ini. Kalau menurut bisa dibilang pendapat aku lah Teh ya. Kalau dulu di kampung aku kan suka main kelereng, main gundu. Iya. Itu ada istilah terabas kongkol. Sekali tembak yang kena 3. Sebenarnya yang dituju Teh cuma 1 kelerengnya atau gundunya. 1 suami saya. Ya cuman ya udah terabas kongkol aja lah. Maka dari itu dari makanan ini. Iya. Oh iya. Jadi suami kena, anak kena, ibu kena, karena semua makan. Dia soalnya bingung cari cara gimana ya kalau misalkan nyerangnya ke 1 orang kayaknya ketahuan banget. Udah terabas kongkol wae. Iya. Semua sekalian. Terabas kongkol wae. Jadi kena semua. Kayaknya sih kalau dari saya ngelihatnya ya. Sebenarnya 1 nih yang ditargetin. Loh, kok nggak nunggu ibu sama bapak aja? Aku udah nggak tahan, Mbak. Aku lapar banget. Niatku kan guna-guna bapak sama ibunya. Tapi anaknya juga kena. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aduh, perut aku sakit. Aduh. Surya? Kenapa, Nak? Perut aku sakit, Bu. Kamu belum makan? Lapar ya, sayangnya? Aku udah makan kok, Bu. Kita coba tanya Yati ya. Yati! Yati! Aduh. Ya, ada apa, Pak? Ini kenapa perut anak saya sakit habis makan masakan dari kamu? Tapi tadi sayurannya udah saya cuci bersih kok, Pak. Saya juga udah makan. Mungkin bukan dari masakan yang saya buat, Pak. Mas, jangan-jangan ini gangguan dari bapak tiriku, Mas. Cuman ya udah deh, sebaiknya kasih minyak angin aja dulu perutnya Surya ya. Sebentar aku ambil minyak angin dulu ya, Mas. Bagus. Mereka nggak curiga sama aku. Aduh. Sini ibu minyakin ya perut kamu, Nak. Gimana? Udah enak kan? Oh ya, Pak. Bu, pasti lapar juga kan? Ya udah kalau gitu saya siapin makanan dulu ya. Aduh, sakit. Kamu dibawa bobo aja ya, biar hilang sakitnya. Iya, Bu. Aduh. Sebentar lagi, semua yang ada di rumah ini akan kena guna-guna yang aku berikan. Kalau Teteh sendiri kenapa curiganya ke pembantu? Soalnya dia suka membawa barang-barang aneh seperti daun sirih, pakai jarum. Itu yang saya lihat. Saya tadi begitu masuk ke rumah kamu, saya dalam penglihatan, langsung saya dibawa ke dapur. Dan ternyata banyak sekali daun. Apa daun sirih? Daun sirih. Daun sirih. Jarum, terus kapur gitu, saya nggak ngerti itu. Padahal dia nggak nyiri. Iya, enggak. Aduh, Mas, perutku kenapa ya, Mas ya? Aduh, panas perutku. Sakit. Kenapa ya? Sakit ya? Sebentar ya, Mas.
Apa itu? Mas Akbar! Mas Akbar! Ya, Im. Ada apa? Coba lihat. Apa ini? Tuh. Ini kok ada daun sirih? Coba tanya Yati ya. Yati! Yati! Iya, Pak. Ini apa? Ini punya saya, Bu. Buat apa? Biasa, Bu, buat kerokan. Saya juga ini masih nggak enak badan, Bu. Oh, gitu. Ya udah, sana. Iya. Sekarang kamu keluar. Om, aku sudah melakukan semua yang Om perintahkan. Oh iya. Sekarang kita akan merayakan kemenangan kita ya. Kamu sudah tahu ini sebelumnya atau tidak? Sudah tahu. Ada gempa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tulang binatang sampai tanah, Mas. Im, kamu kenapa? Im, udah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. Im. Pergi kamu! Pergi! Yati tolong pegangin Surya, Yati. Yati buka, Yati. Yati kemana sih? Pagi-pagi udah pergi. Aku harus segera hubungin Pak Ustadz. Surya? Surya, kamu kenapa, Nak? Surya! Aku panggil Yati dulu, Mas. Cepat! Yati! Surya, kamu kenapa? Surya! Aku panggil Pak Ustadz ya, Mas. Cepat! Kayak cepatin! Pak Ustadz, tolong anak saya, Pak Ustadz. Siap-siap. Surya!
aja. Tapi sekarang anak saya masih sering ngamuk-ngamuk, terus masih sering nggak suka nangis, masih sering ibu saya juga masih sering kesurupan. Ya orang ada setannya di rumah. Surya! Surya! Bismillahirrahmanirrahim. Ya aduullah, ukhruj min hada jism. Wahai musuh Allah, keluarlah. Keluarlah dari tubuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surya! Om, kenapa Om? Loh kok badan Om panas semua sih? Kenapa kalian kesini? Jangan! Mas! Ini dari mana ya? Iim! Iim! Tidak usah ditanya, nanti tambah nggak karu-karuan. Iya. Sekarang solusi yang paling tepat adalah buang semua bumbu-bumbunya, ganti yang baru. Dan jangan izinkan dia untuk bermudak-mudak di situ. Iya. Dan cari waktu momen 2 minggu lagi, kamu bilang ada satu pembaruan untuk saya ingin mencari orang baru. Tetapi tidak menyinggung apapun di sini. Tidak menyinggung kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dan itu. Dia bakal dendam gak, Surya? Soalnya kalau misalnya ini ketahuan, kamu tahu dia melakukannya, dia akan lebih gila lagi, masukkan kamu ke dalam makanannya lebih tambah banyak. Ya, jadi kamu benar-benar selamatin diri kamu, tidak usah mention tentang kamu ya ini gini, kamu saya pecat dan segala macam, tidak. Oke? Saya ingin mencari orang baru karena saya butuh ini. Sylvie gimana komentarnya? Iya benar tadi kata Arobi, kalau memang ibunya sudah yakin, kalau memang asisten rumah tangga itu yang ngelakuin hal itu, mendingan sebelum dia nonton ini, mending langsung di-cut aja gitu, diganti yang lain. Ya mungkin nanti dengan alasannya apa, atau mungkin ada yang lain, atau mungkin bisa alasannya mungkin saudara yang masuk gimana sih ya, yang penting dia keluar karena mungkin membahayakan juga. Takut juga kan. Ini kan dia kayaknya takut memang berlanjut. butuh uang nih ya. Iya. Ya kalau emang pun pengen dipecat, kasih pesangon lah biar dia nggak dendam amat. Iya. Satu-satunya cara untuk tidak terkena orang lain, benda ini harus dibakar. Astagfirullah. Iim! Ibu?
Maafin Ibu. Mana Aisyah, Ibu? Ibu kok ada di rumah bapak tiri kamu? Selama ini Ibu kena guna-guna Pak Komar. Sampai Ibu nggak mau ngakuin aku sebagai anak. Maafin Ibu, Im. Maafin Ibu, Im. Maafin Im juga, Ibu. Maafin Ibu, Im. Maafin Ibu. Im juga minta maaf. Pak Komar ya? Di mana, Bu? Dia sama si Yati itu udah meninggal di kontrakannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Akbar, insya Allah rumah Pak Akbar akan selalu tenang dan tidak diganggu ya. Kalau bisa mulai sekarang janganlah pernah minta kepada dukun ataupun benda-benda yang tidak berguna. Mintalah kepada Allah. Baik, Pak. Ya sudah kalau begitu kita datang ke rumahnya Pak Komar untuk mengurusi jenazahnya. Mari Pak. Selama kita masih hidup, pasti akan ada masalah yang mendatangi kita. Tapi apapun masalah yang datang, harusnya kita hanya bergantung pada Allah. Bukan meminta bantuan dukun. Karena itu nggak akan menyelesaikan masalah dan hanya menambah masalah baru. Apalagi kita bersekutu dengan dukun. Walaupun terlambat, alhamdulillah masalah kami bisa diatasi dengan cara syar'i. Ya, mungkin ini juga teguran agar kami sekeluarga lebih mendekatkan diri pada Allah. Saya harap penonton pun bisa mengambil hikmah dari masalah yang saya hadapi dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan menyekutukan Allah.